Presiden Joko Widodo tidak happy menterinya berdebat di luar rapat kabinet. Wapres Yusuf Kala mengaku berkali-kali telah menegur menteri bersangkutan. Mari kita simak pernyataan Johan Budi dan juga Yusuf Kala. Jadi yang pertama, Presiden cukup prihatin ya terhadap beberapa peristiwa belakangan ini di mana seolah-olah antar menteri itu sudah saling menyerang quote-unquote ya, di ranah publik gitu, baik melalui media sosial maupun secara terbuka itu di-sharing kepada publik. Tentu Presiden tidak happy ya dengan situasi yang seperti itu, dan kembali beliau menegaskan, sempat saya bicara juga bahwa tolong ini dihentikan ya kepada para menteri. Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau di rapat kabinet, dan ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden ya, yang dengan bahasa jangan gaduh di luar gitu. Perlu ada langkah khusus Pak untuk menegur menterinya supaya jangan sampai keluar gitu, atau apa ya Pak strateginya? Sudah berkali-kali, kalau lebih dalam ya saya sendiri sudah berkali-kali menegur, tapi ya kadang-kadang ada memang orang yang bersifat tidak sesuai dengan jalur organisasi kan. Kalau masih terjadi perdebatan atau saling silang, perdebatan itu biasa saja sebenarnya di mana-mana. Yang tentunya tidak boleh itu membawa keluar permasalahan internal. Ya, perdebatan di meja makan jangan dibawa ke teras rumah sehingga tetangga mendengar gitu Mas. Iya, dari tadi kan kita sudah bahas, sebenarnya ada beberapa menteri ya, bukan cuma Pak Rizal Ramli dan ini Pak tadi yang terbaru Mas, saja ya, blok Mas ya. Ada Menteri Jonan dengan ada Ibu Menteri Rini. Jonan dengan Ibu Rini, Ya. yang mestinya tidak perlu diungkapkan juga ya. Waktu itu Menteri Jonan mengungkapkan bahwa izin kereta cepat belum dikeluarkan. Padahal semua orang tahu bahwa kereta cepat itu adalah proyeknya negara, proyek pemerintah, dan itu sudah disetujui oleh Presiden. Kenapa seorang menteri berani berbicara seperti itu? Kan dia yang mengeluarkan, kenapa tidak dia keluarkan gitu kan? Pertanyaan seperti itu. Jadi kesimpulan saya, ini bukan soal leadership Presiden, tapi manuver-manuver di antara para menteri itu menurut saya ya sudah agak di luar batas? Bukan di luar batas ya, agak overdosis. Manuver-manuver di antara mereka. Saya contohkan itu tadi, misalnya. Ada lagi menteri yang bicara, wah itu ganti dong di rut ini, bukan urusan dia gitu kan. Ini bukan urusan dia kan. Jadi kalau kemudian Presiden tidak happy, kata staf khusus bidang komunikasi, ya masuk akal gitu. Ya, karena memang menurut istilah Pak Said Didu sudah overdosis. Yang mesti nggak perlu dikemukakan sudah dikemukakan. Sudah overdosis menurut Mbak Siti? Iya, harusnya memang ada konsolidasi di kabinet. Sudah harus ada konsolidasi. Atau ini jadi pintu masuk bagi Pak Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet supaya menata ulang secara katakan perhitungan-perhitungan yang nantinya membuat kabinet itu lebih solid, ya, lebih integratif gitu ya. Menurut Mbak Siti Suro sampai ke posisi reshuffle? Saya melihat begini, ini kan selama ini kita melihat kabinet itu dalam perspektif Orde Baru, kemudian zaman SBY yang semuanya santai, semua dalam satu komando, tetapi tahu-tahu korupsinya di mana-mana luar biasa besarnya. Ada menteri-menteri masuk bui, tenang-tenang ya. Nah, ini menurut saya kita mengubah paradigma baru lah. Ini urusan publik, ini bukan rumah tangga seperti rumah tangga umumnya kita, sehingga dari ruang makan tidak boleh dibawa keluar. Ini urusan masyarakat. Kalau ada kesalahan kebijakan menteri, kemudian ternyata begitu dilaksanakan ada masalah, ini yang bertanggung jawab kan. Kalau kemudian Pak Presiden via juru bicara mengatakan dia tidak happy. Nah ini kan membuktikan bahwa memang sejak awal kan kabinet ini bukan bentukan Presiden 100%, Mbak. Semua titipan-titipan masuk ke situ sehingga tidak koordinasi, kiblatnya itu bukan kepada
Jokowi. Ada yang kibatnya masing-masing menteri ini punya bohir sendiri-sendiri lah. Otoritas tertinggi pemerintahan itu ada di Pak Jokowi. Menurut konstitusi seperti itu. Oleh karena itu ya memang karena sistemnya presidensial, bukan wakil presidensial ya. Sistem presidensial ya memang Pak Jokowi yang harus bertanggung jawab. Nantinya apapun yang dilakukan menteri, para pembantunya, ujung-ujungnya beliaulah yang mau harus menterinya, mau wakil presiden, presiden lah yang harusnya. Saya pikir begini, ini kan Pak Presiden juga sebenarnya tidak melarang berdebat selama itu belum ada arahan yang jelas. Ini kan disayangkan kan satu kebijakan sistem presidensial, apabila presiden mengambil keputusan maka seluruh pembantunya harus satu garis, clear, siapapun. Nah, kalau memang masih diperdebatkan, silakan perdebatkan. Seperti saya kasih contoh, perdebatan tentang Freeport kan nggak dilarang, jalan aja terus karena belum ngambil dan belum pernah rapat dilarang berdebat. Tapi kalau Masela dan yang lain udah dilarang berdebat, tapi berdebat lagi. Cepat ya. Nah, jadi maksud saya ya kereta api cepat dan lain. Jadi maksud saya setuju bahwa boleh kita berdebat, tapi ini kan ada kalau semua menteri bisa berdebat, maka apa yang dicurigai Mas Adi Masardi, maka cukong-cukong menteri kalau memang ada, dia yang jadi presiden dong. Kalau tidak ada komando presiden, jadi bahaya sekali kalau kabinetnya campur aduk. Terus diizinkan berdebat bebas. Apakah karena komandan ada bohirnya masing-masing? Nah katanya. Jadi maksud saya, nah maksud saya begini. Kalau memang ini kan begini, siapapun mempersembahkan kadernya kepada kabinet akan harus siap menjadi pembantu Jokowi, clear. Tidak boleh lagi mengganggu dia. Kalau dia memang nggak mau, maka keluar berhadapan dengan di publik dengan presiden, jangan di dalam. Karena presiden pun punya kekuasaan juga untuk kemudian mengganti. Satu hal yang harus diingat bahwa dengan sistem presidensial, praktek ini harus menonjolkan atau memfungsikan, mengefektifkan, yaitu mekanisme check and balances. Mbak Siti, sebagai peneliti, pernah nggak melihat bahwa saya mau rujuk ke Mas Adi Masardi, ada bohirnya masing-masing, ada blok-blok gitulah. Taruhlah bukan bohir ya, blok-blok menteri. Apa yang disampaikan tadi itu menurut saya ada benarnya, karena memang berbeda. Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai. Ketika mau melantik kabinet kerja pertama kali itu sampai tertunda gitu ya, dan tertunda itu bukan tanpa alasan, ternyata alot. Keputusan tidak hanya di Pak Jokowi, tapi juga ketua-ketua umum partai, gitu ya. Semua bermain di situ. Dan sehingga memang Pak Jokowi not the only one yang memutuskan semua menteri yang di 34 itu. Ini tentu akan menimbulkan resiko-resiko, konsekuensi-konsekuensi. Ini sudah lebih dari 1 tahun berjalan, Mas Edi. Jalan 2 tahun. Hampir 2 tahun. Saya sih sepakat bahwa menteri itu punya bohir ya. Bohirnya tentu saja ketua partai politik ya, karena itu saja. Kita ambil blok lah ya, gitu ya. Ada posisi. Semua partai politik kan kita tahu kan, PKB ada berapa, PDI ada berapa, ini ada berapa, itu tahu. Tapi toh keputusan akhir ada di presiden. Saya mau ambil contoh, reshuffle yang lalu. Reshuffle yang lalu itu Pak JK itu baru dikasih tahu malamnya. Itu artinya apa? Diputuskan presiden sendirian tanpa presiden siapapun. Tapi pembentukan kabinet pertama kali bukan Pak Jokowi. Artinya apa? Presiden yang sekarang dia sudah mengendalikan keseluruhan kekuatan di kabinet. Di politik misalnya, yang dulu ada KMP, KIH sekarang sudah selesai. Sebenarnya ya dalam hal kekuasaan sekarang presiden sudah sangat enjoy secara politik, sekarang sudah sangat kuat. Berhubungan dengan lembaga lain gitu ya. Jadi tidak ada alasan kalau ada menteri nakal ya dicitak aja gitu. Makanya saya ingin menambahkan tadi itu sebenarnya mekanisme check and balance tidak jalan. Di mana pemerintah dan eksekutif dan legislatif seharusnya kan saling check and balance, saling mengawasi dan mengawasi dan mengisi ya. Kita jeda dulu lagi ya, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.